Itu nggak kelihatan. Tadi udah nggak ada. Masa sih? Ya udah besok aja deh. Jadi ya, kalau ini salah satu, semua nanti salah. Tapi kalau rumusnya satu benar, nah ini ya contohnya gini. Ini dihapus supaya nggak bingung. Ini di sort terus dihapus. Ya, jumlahnya nggak usah. Tuh, ya kan? Ya nggak? Nah, ini coba diperhatikan. Harinya 2. Ya, contohnya dia ada harinya masuknya 25, 26 hari. Gajinya 75.000 sehari. Naiklah UMR-nya, kasihan. Kan? Totalnya sekian. Lemburnya 4 jam. Ya kan? Sejamnya 25.000 lah. Nah, totalnya ini. Bener gak nih rumusnya? Ya kan? Ya kan? Ini kan? Jadi ini masih subtotal. Kenapa? Karena baru dapat belum ditotal semuanya. Kan gitu kan? Potongannya 25.000. Jadinya berapa? Segini kan? Ini dikurangi ini 2 juta dipotong pajak sekian. Potongan pajaknya berarti kalau 1,5% itu adalah 30,375. Saldonya berarti ini ya dikurangi ini. Udah kan? Ini dulu dicek. Bener gak nih? Itu. Gak usah mikirin yang lain, itu dulu dicek. Sekarang gerak gak? Lapar lah. Baunya wangi, lapar. Sekarang gerak nggak? Yang lain? Ada tuh. Ini yang bilang ada siapa? Wah, Dewi tuh bermasalah. Ada gak? Ada kan? Yang lain? Serius. Oke, diulang. Ulang ya. Sekarang ada nggak?
Oke ya. Saya ulang ya. Jadi, saya ulang dulu. Ctrl Z. Kan tadi gini kan? Ya. Ini dikerjain satu aja dulu. Ini dihapus. Ya. Ini dihapus. Ya, sudah dihapus. Ini bener nggak kalau harinya 2, satuannya hari, ya kan? Gajinya 75.000 misalkan. Jadinya kan rumusnya 27 hari lah misalkan. Ya. Subtotalnya adalah, coba, ini saya hapus deh rumus-rumusnya. Lemburnya 4. Ya. Terus ininya 12. Ini dihapus dulu. Subtotalnya adalah, coba ini dihapus, potongan ini dihapus, ini sisa, subtotal lagi ya, ini dikasih warna beda lagi nih. Nah, terus ini pajak, ini berapa ya, ini berapa. Ini saldonya. Nah, sekarang coba buat rumusnya. Subtotal ini rumusnya gimana? Coba. Subtotal ini mana? Ada jujur kata terindah. Gerak nggak sekarang? Halo? Coba, subtotal ini rumusnya gimana? Sama dengan C5 kali E5. C5 dikali E5. Ada damai yang kurasakan. Terus subtotal ini 4 jam. Ini berapa? Rumusnya gimana? Lembur. Gimana nih lembur? Sama dengan G5 dikali I5. Nah, ini subtotal lagi. Jadi gimana? Subtotal yang diterima jadinya setelah ada lembur, berapa dia terima? Yang lain coba. Salsa. Oke, thank you. Sama dengan G5. Kok G5 sih? C5. Kok C5? Ayo. Rugi dong gaji gue. C5 ada. Berapa? Buat apaan?
Ya, kurang. Di tas. Sini, bawa sini. 47 nih. 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 Hah? Nasib bujangan nyuci di koin. Recehnya habis nih. Oke. Lanjut. Ayo. Ini berapa nih? Salsa bilang G5 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 dikali I5. Salah dong. Ini kan bicara gaji. Jadi berjinya berapa? Kan dia gajinya nih. Ya. Sekian. Terus dia lembur. Dapat 50.000. Jadinya dia dapat duit berapa? I5 I5. Kok I5,2 dibagi J5? Jadi dia dapat gajinya berapa nih? Saldo gajinya. Ini mungkin keterangannya nih di sini. Jadi saldo gaji. Coba. I5 ditambah J5. Coba I5 ditambah, yakin I5 itu iya atau apa sih? Coba bintang. Terusin bintang. Jadi dia dapatnya berapa bintang? Dia kerja 27 hari, gajinya 75 per hari. Di total kan dapatnya ini. Bener gak? Terus dia lembur 4 jam. Sejamnya 12.500. Dapatnya ini. Jadi yang dia dapat mana? Yang dia dapat rumusnya bintang dulu coba. Kalau tunjukkan bahwa Anda bintang. Ayo logikanya dulu. Berarti dia dapat gaji total hari ditambah total jam lembur. Nah, itu yang dia dapat. Benar gak? Ya kan? Lanjut. Dia punya potongan 250.000. Saldonya berapa jadinya tuh? Udah dia dapat 2.075.000, dia punya potongan lagi 250.000. Berapa jadinya? Yuk ambil kalkulator. Bukan jumlahnya yang saya tanya, rumusnya ya. Jadi rumusnya Umi apa tuh? Sama dengan K5 ya kan? Dikurangi dia punya pinjaman. Nah, kena pajak lagi. Ya, jangan pajak lah, zakat. Ya kan? 2,5% misalkan. Nah, jadi gimana zakatnya?
sama dengan bukan n persen. Nggak ada rumus n persen. N berapa? N5 sama dengan enggak, kok dikali 5 lagi sih? Bukan. Ini kita mau nyari jakatnya dulu. Jakatnya 2,5%. 2,5% dari saldo. Bukan dari gaji, dari saldo. Jadi bukan dikurang. Ayo. Kita sekarang nyari zakatnya dulu. Cari zakatnya dulu. Kan zakat itu dibayar setelah bersih. Bersihnya kan 1.825.000 kan? Wah, mesti banyak latihan nih. Sama dengan berapa? Yang persen kok susah sih? Persen itu gampang banget. Jadi yang saldonya itu kan adalah 1.825.000. Tinggal dikali aja sama 2,5%, dikalinya N5. Nggak usah pakai dibagi-bagi lagi. Enter. Tuh, jadi zakat 2,5% dari 1.825.000 itu adalah 45.625. Kalau gajinya dia naik harinya, misalkan lemburnya jadi 10 jam. Lihat, dia pasti berubah. Enter. 47.500 kan? Harinya dia naik. Jadi 30 hari. Pajaknya otomatis, zakatnya otomatis naik. Tuh, jadi 53. Paham ya? Kenapa di enter? Kenapa di enter? Karena tulisannya pakai E. Kalau tulisannya pakai A, ntar jadinya lama. Makanya di enter biar cepet. Saya ulang ya. Kenapa persen bingung? Bentar ya. Saya minum dulu. Saya marah-marah karena lapar. Alan dari tadi, Alannya kan nggak ada nih. Kan saya udah bilang, Alan cepat masak nasi. Baru masak. Gimana saya nggak emosi?
Kata Alan, masak aja sendiri. Alan lagi nyuci. Oke, ada berapa orang nih masih? 9. Jadi gini, sampai sini udah ngerti ya. Ini saya jelasin lagi nih. Ini sini kita rapiin dulu deh, ya kan? Nomor, nama, gaji, lembur. Oke ya. Sampai sini kan udah paham nih saldo gajinya. Terus dia punya potongan. Ya. Kalau di sini berarti kalau logikanya di sini adalah pemasukan. Ini kan pemasukan nih. Ya, pemasukan itu dari mana? Dari kolom A sampai kolom K. Sampai kolom M. Ini pemasukan. Nah, kalau udah zakat sampai kolom K. Ya, ini pemasukan. Nah, di L ini udah pengeluaran. Ya enggak? Pengeluaran. Ada pinjaman. Ini kan? Di sini ada saldo setelah diterima jadi berapa. Gitu kan? Ada lagi zakat. Misalkan, ya, zakat mal 12,5%. Ngitung zakatnya gimana jadinya? 12,5% dari pendapatan saldonya dia berapa sih? Kan gitu pertanyaannya. Bener nggak? Saya nggak ngajarin dari kerapihannya nih, saya bicara rumusnya dulu. Jadi, Alan udah nyuci, Lan. Udah nyuci. Baik-baikin Alan. Udah masak nasi, Lan? Udah, belum matang. Alhamdulillah. Nah, jadi M5 dikali ya kan? Dikalikan aja ini N5. Jumlahnya 265. 12,5%-nya dari 2.125.000. Oh, kegedean. Bayarnya 7,5% aja. Hmm. 159. Masa tadi udah jawab gitu ya? Terus saldonya jadi berapa? Saldonya jadi berapa? Dia punya saldo jadinya berapa? Udah dikosong pinjaman, udah dipotong zakat. Ini dihapus aja nih, ya. Ya, lihat kolom. Oh, nah, udah ini benar. Jadi dia sisanya berapa? Dia terima uang berapa? M5 dikurangi O5. Oke. Nah, ini dia. Nah, ini segini nih. Bener nggak logikanya? Udah benar? Yakin? Ya? Yakin kan? Udah, tinggal di copy. Save, tekan, di save, di klik ya, sampai sini. Ya kan?
Kan rumusnya sama nih dengan karyawan yang lain nanti. Ya kan, tinggal diklik kanan, copy, dibawa ke bawah, sort sampai bawah sini, nomor 20. Klik kanan, paste. Kan sama, tinggal dirubah kan? Oh, si A ternyata cuma 12 hari. Si ini cuma 23. Aduh. Hang. Nah ya, ternyata dia 20 hari. Nih 27, 26, 25 ya. 22, 24, 21, 28. Nah, itu kan ya, biar dia mikir sendiri. Ya. Oh, ya kan? Lemburnya dilihat. Oh, dia udah gaji lemburnya. Ya kan? Nah, kan? Udah kan? Pinjamannya. Udah. Tuh. Oh, ada yang minus. Gitu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, sekarang pertanyaannya. Kira-kira kalau kayak gini yang perlu diketahui adalah dia saldonya apa? Berapa gaji yang sudah dikeluarkan? Atau berapa jumlah hari efektif? Berarti ini kan? Berapa sih jumlah hari yang dipakai atau yang total dari semua karyawan itu? Ya kan? Tinggal di auto sum. Ya. Dari sini ke sini. Enter. Ya. 362 hari. Terus berapa sih gaji yang harus disiapin? Kan di luar potongan kan? Jadi perusahaan tuh harus nyiapin berapa duit sih? Nah, ini tinggal di copy. Ya kan? Oh, perusahaan itu harus nyiapin duit 27.150.000. Itu belum termasuk lembur. Kalau dengan lembur berapa sih? Tinggal di sini. Lemburnya emang berapa jam? Tinggal diklik kanan, di paste. Lemburnya itu jamnya adalah totalnya berapa jam? Tinggal di jumlah. Lemburnya itu 175 jam. Ya. Sejamnya 12.500. Jadi totalnya 2 juta. Terus setelah dipotong setelah dapat lembur, berapa perusahaan harus nyiapin uang? Tinggal diklik kanan, paste. 29 juta. Itu loh. Nah, 29 juta ternyata ada pinjaman ke koperasi. Berapa yang harus disetorkan ke koperasi? 4 juta. Koperasi dapat pemasukan 4 juta. Jadi nanti saldo yang harus dibagi ke karyawan adalah 25 juta. Nah, terus bayar zakat ke masjid.
Berapa yang harus disetorkan zakatnya total? Tinggal di jumlah 1.879.000. Setelah itu berapa jadinya yang harus dibagikan ke karyawan? Adalah 23 juta. Tinggal deh tuh keuangan dipisah-pisahin. Nah, kalau udah dikurangin itu jagonya orang keuangan. Dia pasti nanya tuh, kurangin tuh gitu. Oh, ini dikurangin nih. Gitu. Oke. Yang lain mana nih? Udah paham belum? Apa sambil kerja? Ngantuk. Kalau saya belajar Excel nggak ngantuk loh. Apalagi kalau uangnya ada di tangan. Cepet. Ya, coba kita ada lagi uang 27 juta nih. Bener nih, wah. Mantap. Gitu ya. Ada lagi yang lain? Udah matang. Oke ya. Bintang ada nggak bintang? Reni ada pertanyaan? Salsabila? Apa lagi nih yang telepon? Oke. Ya, kamu duluan aja. Menggoda nih. Karinya udah mateng. Oke. Ada Atun, maaf Pak, selama pasienku belum pulang, aku belum bisa konsentrasi. Sabar ya, nanti lihat rekamannya. Besok kita praktek di sini Atun, ya. Coba sekarang. Ini belum selesai nih. Ya. Masih ada lagi jam sosteknya. Dia biaya ini BPJS. BPJS kesehatan. Asuransi ya. Askes lah, bro. Askesnya tuh bayar 1,5%. Berapa 1,5% dari? Logikanya 1,5% dari saldo. Berapa coba? Ulang lagi. 1,5% dari sisanya jadi berapa? P 5. Kok 58 sih?
P5 dikali Q5. Nah, gitu. P5 dikali Q5. Nah, 29. Kan dua angkanya di belakang komanya nggak dipakai. Kurangin aja. 29 484. Jadi saldonya adalah saldo akhirnya gimana saldo akhir? P5 dikurangi R5. Gampang kan? Udah. Kalau satu ini udah benar, tinggal di copy ke bawah. Paham ya? Hapus sebagai contoh. Sampai sini udah ada yang paham belum? Sekarang tinggal bicara kerapihan nih, dikit lagi nih. Logikanya ini berarti pemasukan. Pemasukan itu kolom A, kolom B, C, D, E, F, G. Tekan shift nih ya. Sambil tekan shift, A digeser, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. Langsung di merge and center. Nah, ini berarti logikanya ini adalah nomor, nama, hari. Ini berarti jumlah hari. Ini perlu dilihat ya kan, nomor ya. Di sini nama ya. Ini berarti kalau di sini hari, satuan di sini adalah hari kerja. Hari kerjanya harinya berapa, satuannya berapa. Berarti hari kerja ini ada di antara kolom C dan D. Di merge. Ini gaji harian. Jadi satuan atau nilai. Atau ya, gaji per hari. Ya, 75.000. Berarti ini adalah subtotal apa? Gaji harian. Ya. Nih, kalau mau di tengah-tengah hanya dengan ini. Terus, ini berarti lembur. Ini jumlahnya, jumlah lembur. Dan ini satuannya. Ini nilai per jam. Lembur itu ada di tengah-tengah sini. Di antara kolom G, H, I, J. Ini kan lembur jadinya. Nah, ini adalah sub total gaji. Inilah sub total gajinya. Di tengah-tengah taruhnya gitu. Supaya ini rapi, semua ditaruh di tengah. Dah, satu pemasukan. Pengeluaran. Pengeluarannya itu adalah pot pinjaman. Ya, saldonya berapa? Terus zakat. Ya. Terus nilai zakatnya.
Nanti di sini timbulnya saldo akhir. Ini dia. Pengeluarannya berarti kolomnya LMNO. Ini saldonya. Adanya di tengah. Nilai zakatnya itu atau persen. Zakatnya ini nilai zakatnya. Saldo akhir. Udah. Tinggal ditengahin. Nih, lihat. Tinggal diperapikan garisnya. Semuanya aja dulu. Kasih garis. Tuh. Pinggirnya dikasih tebal. Row-nya format. Row-nya besarannya dibesarin 22. Nah, jadi lebih rapi. Tinggal deh yang ini dikasih warna. Misalkan di sini warnanya lebih gelap, di sini bold. Tuh. Yang di bawah dikasih garis 2 sebagai pemisahan. Mungkin saya terlalu ketinggian ya. Coba deh nanti latihan. Saya kasih ke ketua kelasnya atau ke siapa nanti saya kasih. Coba saya pengen lihat sampai di mana tingkat penyerapan kalian. Ya. Ini juga tinggal ditutup. Ini di Nah. Dah, cara bacanya enak kan? Nah, gitu. Ini ngelihatnya kalau udah kayak gini udah rapi nih, udah bagus banget nih kalau bikin laporan seperti ini. Kerja di pabrik orang Taiwan bisa Excel kayak gini, cepet nih. Ntar ngitungnya jumlahnya ribuan karyawan lagi. Saya tutup dulu, takutnya ada pertanyaan. Ada pertanyaan nggak? Besok kita buka kelas ya, waktu Atun datang ke RI. Atun datang jam berapa? Ya, selamat datang Mbak Putri. Oke. Nila, selamat datang. Tadi nggak kelihatan ya? Bintang udah tidur ya? Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kira-kira yang susah di mana? Pada saat menulis rumus yang mana? Oke.
Persen tuh tinggal dikalikan aja. Itu rumus sederhana banget, tapi itu sangat bermanfaat. Jadi logika yang bermain kalau di Excel. Yang dasar aja dulu. Oke. Oke. Jadi saya berharap di kelas ini coba siapa yang bisa 14 ya bintang ya KRI, tapi 14 saya sibuk banget. Pagi di KDI, malam ada di siang ada di sini di RI, tapi kan ada kelas itu ya, salon ya. Pasti nggak fokus gitu. Apalagi tutornya salon fenomenal gitu. Bening, jadi nanti saya nggak akan lihatnya ke tutornya salon. Jadi kalau saya belajar Excel juga saya kalah. Tapi saya tidak berpengaruh. Nanti saya bikin pengumuman sendiri, jadi pada merhatiin saya, bukan merhatiin tutor salonnya. Atau tutor salonnya duduknya deket saya, kan jadi saya diperhatikan. Ya. Lisa, pokoknya kamu duduk sebelah saya ya, gitu. Kalau enggak nanti saya nggak kasih kursus salon. Dia pasti pindah kan. Oh iya ya pak, gitu. Jadi jangan hari Sabtu, jangan hari itu, hari biasa misalkan. Terus praktek. Belajar jadi tutornya. Coba diajarin sambil ngomong. Gitu. Pakainya pakai laptop saya, tapi berbagi layar pakai laptop saya, dia yang praktekkan. Itu akan lebih cepat. Gitu. Ya. Saya berharap seperti itu. Jadi dipraktekkan langsung. Nah, ini nanti dilihat rekamannya, dipraktekkan. Ya. Yang nggak bisa bilang di mana kesulitannya. Oke? 7 menit lagi selesai. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, izin 7 menit. Saya kasihan itunya. Karinya nanti keburu dingin. Saya belum bisa. Putri, nanti lihat rekamannya. Mbak Waliam ya, nanti lihat rekamannya. Kalau nggak bisa juga, datang ke RI. Kalau nggak bisa juga, hubungi ketua kelasnya dulu atau teman-temannya dulu. Kalau nggak bisa juga, minta ajarin bintang. Kalau bintang nggak bisa juga, baru ke RI nanti dengan saya. Tapi janjian sama yang lain, ya. 6 jam aja di RI. Saya nggak betah. 2 jam aja di RI ya. Langsung praktek pasti bisa. 6 jam belajar Excel mabok. Saya sih nggak apa-apa, saya kan tinggal nyuruh-nyuruh kaliannya gitu. Wah, sudah habis. Sesuai dengan permintaan, tadinya saya mau perpanjang 30 menit. Tapi karena ada yang bilang enggak, ya udah saya tutup deh tuh. Oke. Oke ya. Jadi
Datang aja Putri, bawa teman lagi daftar KPC gitu. Putri ini rajin loh, diam-diam loh bawa teman loh. Ya, harus latihan Excel terus. Malah kalau bisa dipraktekkan. Dipraktekkan sehari-hari, beda-beda. Ya, seperti itu. Salsa ya, nanti coba nih. Besok saya mau ngobrol sama salah satu siswanya, mungkin sama Bintang atau sama siapa. Terus kasih contoh latihan soal ya buat UAS. Jadi nanti tinggal nilainya bagus-bagus dan yang saya lihat bukan hasilnya tapi rumusnya. Bener nggak? Oke ya, dari saya Putri, kalau ada apa-apa inbox ya. Putri udah berusaha keras nih dia, walaupun kerjanya sibuk tapi sisa setengah jam atau setengah berapa itu masih tetap masuk. Terima kasih ya. Oke, dari saya cukup sekian. Hmm, harumnya kari sudah menunggu. Kalian cukup membayangkan ya, saya yang menikmati. Jadi dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas semangatnya. Terus berusaha ya, nggak bisa dibisa-bisain. Gimana caranya? Ya, sudah sepantasnya dan sudah seyogianya kalian tuh Microsoft Office tuh harus dikuasai. Jangan sampai lulus KPC Microsoft Office-nya nggak bisa. Ya, itu saya ikut bertanggung jawab juga, tapi kan sudah memberikan pelajarannya, ya kan? Tinggal gimana kalian mengejar dan mempelajarinya. Nah, jangan salah, di sana di sekolah formal SMP itu juga udah dikenalkan masalah Microsoft Office. Ya, dari saya cukup sekian. Terima kasih atas kehadirannya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala meringankan langkah kita untuk terus berusaha akan lebih baik dan diberikan kesehatan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirabbil alamin.